warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dalam sejahtera dan salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di ruangan ini dalam rangka diseminasi atau sosialisasi yang berkaitan dengan tugas saya selaku guru penggerak, selaku calon guru penggerak Angkatan 10 tahun 2024 mengenai penerapan disiplin positif. Ya, Bapak Ibu semuanya, saya tentunya mohon maaf terhadap Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan pertemuan pada hari ini yang idealnya Bapak Ibu sudah pulang tetapi masih bertahan di sini dalam rangka mendengarkan paparan kami atau diseminasi kami. Diseminasi saya berkaitan dengan disiplin positif. Tetapi walaupun demikian Bapak Ibu, karena ini juga sebagai suatu yang harus kita implementasikan secara bersama-sama di sekolah, dan tentunya pertemuan pada sore hari ini saya anggap juga sebagai bentuk sosialisasi saya terhadap Bapak Ibu semuanya yang berkaitan dengan disiplin positif yang tentunya akan kita terapkan terhadap anak didik kita, terutama kita mulai penerapannya secara baik, benar, terstruktur, itu dimulai pada tahun pelajaran 2024-2025. Nah, terkait dengan disiplin positif ini, apa saja yang akan kita bahas, Bapak Ibu? Bisa dilihat Bapak Ibu pada slide berikutnya. Ya, nah ini. Ya, jadi ada 7 yang akan saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Ya, jadi ada 7 yang mudah-mudahan dengan waktu yang ada bisa cukup untuk mengcover ke 7-7-nya ini, Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu bisa Bapak Ibu lihat perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan garis besarnya adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, kita akan membahas disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, segitiga restitusi. Yang keenam, posisi kontrol. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang akan kita bahas Bapak Ibu pada pertemuan sore hari ini. Baik, lanjut kita. Nah, perubahan paradigma pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apa itu perubahan? Perubahan itu apa? Perubahan paradigma. Ya, paradigma itu apa? Paradigma baru. Ya, paradigma. Bahasa-bahasa keren yang kadang sudah kita sebenarnya sering-sering kita praktekkan. Ya, nah itu paradigma baru. Ya, pemikiran, apalagi pendapat, apalagi ya, pandangan, apalagi ya, wawasan, ya, apalagi Bapak Ibu, ya. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan demi terwujudnya profil belajar Pancasila. Nah, barangkali Bapak Ibu sering mendengar bahasa ini kan? Nah, saya yakin Bapak Ibu sering mendengar bahasa ini. Poin utama apa sih di dalam perubahan paradigma pembelajaran kita? Ya, yang pertama adalah kaitannya dengan ya, pembelajaran yang berdiferensiasi. Siapa yang tahu Bapak Ibu berdiferensiasi itu artinya apa? Apa itu berdiferensiasi? Silakan Putri. Pembelajaran yang bersama siswa memperhatikan dan memperhatikan siswa. Ya. Yang lainnya apa? Berdiferensiasi itu artinya apa?
Ini kan bahasa-bahasa yang juga saya yakin Bapak Ibu juga sudah mempraktekannya. Ya, Pak Wawan kira-kira apa berdepresiasi itu? Bahasa sederhananya apalah kira-kira? Ya, pemahaman. Pak Imam, berdepresiasi itu apa? Perbedaan karakter, perbedaan perilaku, perbedaan kemampuan terkait dengan anak didik kita ya. Nah ini Bapak Ibu, ya jadi sesuai yang disampaikan Bu Tri dan Pak Imam dan Pak Wawan tadi bahwa perubahan yang sangat signifikan berkaitan dengan cara mengajar kita itu kaitannya dengan apa? Ya kaitannya dengan cara pandang, ya cara pandang, cara memperlakukan, ya cara menghargai, dan juga cara bagaimana kita mengaktualisasikan diri kita terhadap siswa. Ya. Kalau sebelum ini barangkali siswa kita itu kita anggap sama rata, ya sama rata artinya kemampuannya sama, kita anggap sama, ya perilakunya kita anggap sama, ya gaya belajarnya kita anggap sama. Sudah tahu apalagi karakternya kita anggap sama. Nah ternyata siswa kita tidak seperti itu. Ini paradigma pembelajaran yang baru yang harus kita pahami Bapak Ibu ya. Ya terkait dengan pembelajaran paradigma baru itu yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Jadi garis besar kita apa Bapak Ibu? Ya. Belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Nah, artinya apa? Apa yang harus analisis? Apa yang harus Bapak Ibu analisis? Ada dua, kebutuhan dan perkembangannya. Nah, kebutuhannya kebutuhan apa? Kebutuhan belajarnya, kebutuhan memperlakukannya, ya, kebutuhan mengenai pelayanannya, kebutuhan mengenai bentuk bantuan yang kita berikan. Nah, terus perkembangannya menyangkut apa? Menyangkut perkembangan kognitif, menyangkut perkembangan afektif, menyangkut perkembangan yang lainnya, dan juga perkembangan psikologisnya. Nih Bapak Ibu, ya demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah dengar lagu profil pelajar Pancasila? Sering ya. Coba Bapak Ibu kita praktekkan nyanyi profil pelajar Pancasila. Silakan berdiri Bapak Ibu. Ya. Anggap aja ini case breaking kita. Nah. Ya, baik kita secara bersama-sama menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik kita lanjut Bapak Ibu. Jadi ada 3 garis besar kita yang berkaitan dengan perubahan paradigma belajar kita. Yang pertama itu adalah belajar disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Yang kedua disesuaikan dengan perkembangannya. Dan yang ketiga melahirkan profil pelajar Pancasila. Itu perubahan paradigma di dalam pembelajaran kita Bapak Ibu. Ya. Nah 3 ini tentunya tugas berat bagi Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa memahami kebutuhan siswa yang sebegitu banyak. Sebagai contoh, buasnya di kelas 6 itu ada 28. Ya, 28 itu mungkin bisa jadi kebutuhannya 29.
atau 2 kali lipat dari 28. Ya, begitu juga kelas lain. Nah, sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang mau bertanya, Bapak Ibu silakan. Ya, silakan Bu Rini. Saya mau bertanya tentang perubahan paradigma belajar, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang saya tanyakan, berapa dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat diterapkan pada setiap pembelajaran diferensiasi? Ya, terima kasih Bu Rini, pertanyaan bagus. Mungkin ada yang bisa bantu menjawab? Silakan, siapa? Jadi setiap kali kita belajar itu, menyampaikan materi itu, dimensi yang kita ukur itu minimal berapa? Siapa yang ada yang bisa bantu menjawabnya? Ya, silakan ya, bosnya silakan. Menurut saya pribadi untuk menjawab pertanyaan dari Bu Rini tadi, ada berapa dimensi dari profil pelajar Pancasila itu minimal, karena itu ada seperti kita tadi ya, dari mana barang mulia. Jadi menurut saya mungkin minimal 3 dari separuh dari dimensi itu. Ya, separuh dari dimensi itu. Yang lainnya berapa kira-kira minimal ya, bukan maksimal, minimal berapa? Ya Pak Wawan, minimal berapa? Profil P5-nya dari 6 itu minimal berapa? Ya, berapa? 2. Pak Iman, minimal berapa? Ya, berapa? Minimal 2 ya. Jadi minimal 2 ya, minimal 2 minimal. Jadi kurang tidak boleh, lebih boleh. Itu Bapak Ibu ya. Jadi alat ukurnya berkaitan dengan profil pelajar Pancasila minimal 2 ya. Itu Bapak Ibu. Yang 2 itu ditentukan enggak? Pasangannya apa aja? Siapa yang bisa jawab? Misalnya sudah ada ketentuan belum? Kalau ini dengan ini, misalnya berkebinekaan global dengan gotong royong. Ya, apakah sudah ditentukan seperti itu Bapak Ibu oleh pemerintah? Tidak ya. Jadi silakan Bapak Ibu ya mengambil sendiri berkaitan dengan dimensi itu, tentunya disesuaikan dengan apa yang akan Bapak Ibu ukur. Ya, apa yang akan Bapak Ibu nilai? Apa yang ingin Bapak Ibu lihat dari anak didik kita? Ya, misalnya bisa saja disesuaikan dengan materinya tentunya. Kalau materinya misalnya berkaitan dengan globalisasi, di kelas 6 itu kan ada materi globalisasi. Mungkin bisa saja dimensinya berkebinekaan global dan apa? Ya kaitannya dengan itu. Bisa saja mungkin kreatif, mandiri atau apa. Jadi minimal 2 Bapak Ibu ya. Jadi minimal 2, tidak boleh kurang, tetapi boleh lebih. Nah ini Bapak Ibu. Nah, di setiap kapan itu diterapkan? Di setiap kegiatan pembelajaran. Nah, itu makanya setiap jadwal pelajaran itu ada dialokasikan jam P5-nya. Ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pelaksanaannya itu diserahkan kepada sekolah. Apakah mau setiap hari atau diterapkan 1 hari dalam 1 minggu untuk khusus penerapan proyek profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan lagi berkaitan dengan ini Bapak Ibu? Pas ya. Baik, kalau pas kita lanjut ya. Yang selanjutnya kita akan membahas disiplin positif. Disiplin positif nih Bapak Ibu. Mungkin disiplin itu ada juga yang negatif ya, makanya ada disiplin positif. Nah, ini erat kaitannya dengan Bapak Ibu dengan apa yang sudah kita terapkan sehari-hari di sekolah. Ada yang namanya tata tertib, ada yang namanya peraturan kelas. Ya, tata tertib dan peraturan kelas itu dirancang dalam rangka menerapkan disiplin, tetapi belum positif. Ya, mengapa dikatakan belum positif? Ini akan kita bahas Bapak Ibu. Ya, tapi saya sudah berjalan puluhan tahun. Ya, semenjak saya SD sampai saya tamat kuliah ya, biasanya seperti itu. Tata tertib, peraturan sekolah atau peraturan kelas. Nah ini ya.
Jadi itulah salah satu perubahan paradigma juga kita di dalam rangka penerapan disiplin positif. Ya, bahwa menurut para ahli bahwa penerapan disiplin yang ada sekarang ini belum bersifat positif atau masih ada sesuatu yang perlu dilakukan penyempurnaan. Nah, sebelum kita membahas itu, barangkali Bapak Ibu bisa melihat di slide. Ya, apa itu disiplin positif? Ada beberapa hal yang terkait dengan disiplin positif. Ya, yang pertama, disiplin positif sekolah merupakan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu lama, tercermin pada sikap sehari-hari seluruh komponen sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Jadi disiplin positif itu mencakup apa? Meliputi apa? Keyakinan-keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, nanti kita akan membahas keyakinan itu apa. Nah, ya, yang tercermin pada sikap sehari-hari. Ya, tercermin pada sikap sehari-hari. Jadi alat ukurnya apa Bapak Ibu? Cerminan perilaku anak didik kita kesehariannya. Keseharian dalam bergaul, keseharian dalam mengikuti pembelajaran, keseharian dalam melakukan aktivitas di sekolah tentunya. Nah, ya, agar murid berkembang sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu meliputi 6 dimensi itu tadi Bapak Ibu. Ya, meliputi 6 dimensi itu tadi. Ada gotong royong, ada berkebinekaan global, ada kreatif, ada mandiri, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah itu, jadi alat ukurnya adalah itu. Nah, alat ukur itu dilihat dari bagaimana anak itu melakukan dan bertingkah laku di dalam keseharian. Selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, jadi apa fungsi disiplin positif ini Bapak Ibu? Ya, merupakan pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri. Ya, untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi fungsi disiplin positif ini Bapak Ibu. Ya. Pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi fungsinya itu Bapak Ibu disiplin positif ini. Nah, selanjutnya apa lagi? Jika disiplin positif kelas telah menjadi pembiasaan secara konsisten dan berkelanjutan bagi seluruh warga sekolah, niscaya akan tercapai sekolah yang nyaman, gembira, bahagia dan dipenuhi cinta kasih di sekolah. Nah, ini nanti akan tergambar Bapak Ibu pada materi-materi selanjutnya. Ya. Karena materi berkaitan dengan disiplin positif ini sangat banyak. Nah, apabila ini kita terapkan secara konsisten dan berkelanjutan, maka akan tercipta sekolah yang nyaman, gembira, bahagia, dan dipenuhi cinta kasih di sekolah. Nah, ini tentunya Bapak Ibu penasaran ya, yang konsisten itu seperti apa? Terus bentuk-bentuk penerapan disiplin positifnya seperti apa? Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak menjelaskan tentang disiplin positif. Yang saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana cara menerapkan disiplin positif dengan baik dan benar? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana cara menerapkan disiplin positif yang baik dan benar? Ya, perlu kita ketahui bahwa disiplin positif ini adalah sebuah usaha, sebuah upaya yang harus kita lakukan secara kontinu. Tentunya harus memiliki cara yang baik dan benar. Ya, karena sesuatu itu akan menghasilkan sebuah hasil yang baik dan benar apabila kita di dalam menerapkannya juga memiliki langkah-langkah yang benar.
langkah-langkah yang tepat. Ya, kita tidak mungkin akan menghasilkan sesuatu apabila tahapan-tahapannya tidak baik dan tidak benar. Baik, berkaitan dengan pertanyaan itu, mungkin ada yang bisa bantu menjawab. Bapak Ibu silakan. Bagaimana cara menerapkan disiplin positif yang benar? Nah, silakan ada yang bisa menjawab. Caranya seperti apa sih? Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar, Pak, dengan cara direkam setiap hari misalnya, anak itu kita rekam setiap hari. Nah, itu. Atau ada yang lain? Silakan Bapak Ibu. Nah, si kepo, ya. Jadi dengan adanya, karena si kepo kaitannya dengan berbagai hal yang menyangkut hak kita, maka kita harus tetap kepo seperti itu ya. Nah, juga anak, ya. Nah, anak macam mana? Kalau tidak hadir dalam seminggu, nilai kamu Kalau tidak di dalam seminggu nilai kamu? kurangi pokoknya. Iya. Nanti anak protes apa hubungannya nilai dengan ketidakhadiran? Hadir gitu. Oh iya, ya. Kehadiran dinilai juga. Kehadiran dinilai juga. Kehadiran tentu orang anaknya juga tidak hadir kan. Iya. Contoh. Contohnya. Nah, terima kasih. Baik, ada sebuah pendapat yang diterapkan para ahli, ya, sebuah teori, ya, sebuah teori yang diterapkan para ahli. Itu bahasa kerennya Pak Imam disebut dengan segitiga restitusi. Iya. Ya, ini mungkin nanti akan kita perdalam Pak Imam di sini ya. Nah, ini. Ya, jadi nomor 5. Jadi penerapan disiplin positif yang baik yang benar itu alurnya seperti apa? Nah, ini. Ya, nanti akan kita bahas. Ya, jadi pertanyaan Pak Imam nanti tentunya akan kita perdalam pada materi segitiga restitusi. Tetapi secara garis besarnya, bagaimana sih penerapan disiplin positif yang baik dan benar? Artinya apa? Alurnya seperti apa sih? Nah, ini alurnya kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nanti akan kita jelaskan, akan saya jelaskan. Itu Bapak Ibu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Lanjut. Yang budaya positif yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan itu apa Pak Wawan? Kebutuhan. Apa kebutuhan itu? Apa Bu? Kebutuhan itu Bu? Sandang pangan. Ya. Sesuatu yang kita butuhkan. Sesuatu yang kita butuhkan. Apa Pak Wawan kebutuhan? Banyak. Pak Wawan mengatakan kebutuhan banyak. Ya, ini apa itu kebutuhan? Ini ekonomi data ya? Oh, biologi ya ini ya? Nah, kebutuhan itu apa Pak Arif? Nah, Sesuatu yang harus dipenuhi dalam jangka yang sangat itu ya, tuh. Kalau orang ekonomi itu betul definisi kebutuhan itu. Kata orang ekonomi itu kebutuhan adalah sesuatu yang dipenuhi. Ya. Nah, itu kebutuhan. Tuh. Contoh Pak Wawan kan perokok ya. Nah, kalau habis rokoknya Pak Wawan. Oh, Masmur. Numpang dulu ke Masmur atau ke Pak Imam. Nah, apa yang terbayang oleh seorang perokok yang perokoknya habis? Yang terbayang di pikirannya apa? Beli rokok lagi. Ya, pasti pikiran seperti itu. Nah, ya berarti itu sesuatu yang dibutuhkan. Itu kebutuhan. Ya. Mau merokok nggak ada korek harus ada korek. Nah, mau merokok nggak ada korek itu berarti harus ada korek. Itu kebutuhan. Ya. Kalau tidak dipenuhi, yang terjadi apa, Pak Imam? Nggak bisa merokok. Tidak bisa merokok. Pikiran kacau balau ya. Pusing pokoknya. Sesuatu yang tidak terlaksana ya. Nah, itu. Dengan motor lah, buat minyak. Nah, sama dengan motor. Kita lihat disiplin positif yang ketiga yaitu kebutuhan dasar
manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Baik, akan kita jelaskan satu persatu Bapak Ibu berkaitan bertahan hidup. Nah, ini tentunya kebutuhan dasar yang paling pokok, bertahan hidup. Ya, kalau dia bisa bertahan hidup, maka yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima tentunya akan mengikutinya. Kalau dia sudah inilahi, bisa nggak dia merasakan yang kedua, tiga, empat, dan lima? Nggak akan. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini Bapak Ibu, tentunya ini berkaitan dengan kita dan siswa, karena ini kebutuhan dasar manusia. Berarti setiap individu yang hidup, dia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar yang seperti apa? Dan bertahan hidup yang seperti apa yang ideal? Ya, tentunya kebutuhan yang kaitannya dengan bagaimana hidup kita menjadi lebih bermakna. Jadi bukan hanya saja dia bisa hidup, tetapi dia bagaimana dia bisa menikmati kehidupan itu pada sebuah lingkungan yang juga memiliki lingkungan yang kondusif. Nah, tugas siapa itu menciptakannya? Tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana anak itu bisa bertahan hidup di dalam sesuatu yang positif. Coba Ibu. Yang kedua, penguasaan. Nah, ini salah satu juga kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Erat kaitannya dengan bagaimana dia mengendalikan dirinya, bagaimana dia mengendalikan emosinya, bagaimana dia mengendalikan karakternya, bagaimana dia mengendalikan tabiatnya. Ya, nah ini tugas kita Bapak Ibu. Bagaimana kita memfasilitasi itu sehingga penguasaannya dia tidak gunakan untuk hal yang negatif. Penguasaannya tidak dia gunakan untuk bagaimana dia mengintervensi orang lain. Tapi yang harus kita sungguhkan dan yang harus kita ciptakan adalah bagaimana dia bisa menguasai dirinya sehingga dirinya bisa berperilaku positif, ya, bisa berperilaku positif sehingga dia tidak merugikan bagi orang lain, tetapi dia bisa mengendalikan dirinya. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan dasar kita adalah yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini tentunya juga bagian dari kebutuhan kita. Ya, bagaimana kita tidak dibully, kita tidak diejek, kita tidak diintimidasi, ya, tidak dihina dan sebagainya. Itu dari sisi kasih sayang. Ya, dari sisi rasa diterima. Bagaimana begitu kita masuk ke dalam komunitas dia tidak dikucilkan. Ya, tentunya ini terjadi saya yakin di dalam ruang kelas kita Bapak Ibu. Bagaimana si A dikucilkan karena dia memiliki keterbatasan. Bagaimana si B dikucilkan karena dia mungkin merasa dia lebih hebat dari yang lainnya. Bagaimana si C dikucilkan karena dia merasa paling gagah. Bagaimana si D dikucilkan karena dia merasa paling tidak cantik. Nah, ini akan muncul. Nah, ini Bapak Ibu harus memfasilitasi itu. Yang keempat, kebebasan. Ya. Nah, ini salah satu kebutuhan dasar manusia. Nah, dari sisi kebebasan, untuk fasilitasi apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ya. Fasilitasi anak dalam bentuk apa? Fasilitasi anak dalam bentuk pengembangan kreativitasnya. 3. Ya Bapak Ibu, baik kita lanjut kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Ya, setiap anak tentunya ingin dia bebas. Ya, nah kita di sekolah karena kita sudah memiliki keyakinan kelas tentunya beranggapan menganggap anak bahwa dia merasa tidak bebas. Nah, artinya apa? Bapak Ibu harus bisa memfasilitasi bagaimana anak-anak kita dia merasa aman, merasa nyaman, merasa terakomodir apa yang menjadi kebutuhan dia. Nah, jadi definisi kebebasan itu Bapak Ibu artinya apa? Anak diberikan kebebasan untuk dia melakukan ekspresi, ya, menyampaikan gagasannya, menyampaikan ide-idenya. Ya, kita tidak bisa menahannya. Kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu. Kamu tidak boleh ngomong ini, kamu tidak boleh ngomong itu. Nah ini. Jadi kalimat-kalimat seperti itu dan kata-kata seperti itu harus kita hindari dalam rangka
memberikan kebebasan kepada anak kita untuk melakukan dan mengimplementasikan apa yang memang akan dia lakukan dan implementasikan di sekolah itu disesuaikan dengan kegiatan belajarnya tentunya, Bapak Ibu. Yang kelima, kesenangan. Ini kebutuhan dasar yang terakhir. Ya, kita tentunya Bapak Ibu bisa membedakan di masyarakat atau mungkin di lingkungan sekolah kita, bagaimana anak yang dia dalam bergaul itu merasa senang. Kita lihat bagaimana anak yang di dalam bergaul itu dia tidak merasa senang. Nah, biasanya dia kan kaitannya dengan bagaimana memilih teman. Atau Bapak Ibu lihat dalam proses kerja kelompok. Nah, terhadap anak-anak yang memang di situ dia jiwa keakrabannya atau sifat keakrabannya kurang, maka akan muncul dia semangat untuk melakukan tugasnya itu akan menjadi kurang. Ini artinya apa? Kita harus bisa memahami itu dan memperhatikan itu. Ya, kesenangan dalam kegiatan pembelajaran tentunya sebuah kesenangan yang bukan berarti dia diberikan keleluasaan untuk dia berbuat apa saja. Tetapi bagaimana dia bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku seorang pelajar di dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kita semua, sehingga dia merasa senang, merasa aman, merasa nyaman, merasa bahwa dia tuh saya mengerjakan ini memang saya happy. Ini karena kesenangan itu bagian dari kebutuhan dasar kita selaku manusia. Ini. Jadi memang berat Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu bagaimana memfasilitasi itu sehingga dalam kegiatan pembelajaran anak merasa senang. Tidak ada yang merasa tertekan. Tidak ada yang merasa terintimidasi, ya. Tidak ada yang merasa terintimidasi, tidak ada yang merasa hak-hak dia sebagai seorang anak terabaikan. Itu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut. Sampai sini ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Berkaitan dengan ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut Bapak Ibu. Disiplin positif atau budaya positif yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa Bapak Ibu? Dorongan, ya, dorongan dari diri maupun dari luar, kemauan, harapan ya, harapan atau mungkin apa lagi ya? Itu motivasi ya. Definisi yang sering dipakai motivasi itu apa? Bisa dilihat di slide Bapak Ibu. Jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan. Ya, jadi motivasi itu sebuah dorongan baik sadar atau tidak sadar dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini. Jadi tindakan yang kita lakukan atau yang orang lakukan itu tujuannya ada 3 Bapak Ibu. Ya. Jadi tujuannya ada 3. Yang pertama, bisa saja apa yang dia lakukan dalam rangka mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mungkin saya akan melakukan ini karena saya supaya mendapatkan penghargaan. Ini. Motivasi saya menjadi juara kelas karena saya ingin mendapatkan penghargaan. Ini bisa saja seperti itu. Nah, yang kedua, tujuannya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini. Nah, yang kita harapkan adalah motivasinya ini Bapak Ibu, ya. Jadi bahwa apa yang kita lakukan, ya, itu merupakan sebuah bentuk penghargaan nilai kebajikan diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi motivasi yang kita lakukan itu didasari oleh bagaimana menghargai nilai-nilai kebajikan diri kita sendiri. Yang ketiga, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini. Jadi perilaku kita itu, tingkah laku kita itu, ya, apa yang kita kerjakan bisa saja didasari oleh menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Saya akan melakukan A agar saya tidak terkena sanksi. Pokoknya saya full hadir 100% ke sekolah agar
sertifikasinya lancar cairnya, misal seperti itu, ya. Atau saya hadir 100% supaya TPP saya full, tidak dipotong, seperti itu. Ya, itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ya. Itu salah satu menghindari hukuman, berarti memang ada motif-motif tertentu di dalam dia melakukan motivasinya, ya, menghindari ketidaknyamanan. Misalnya saya datang karena saya tidak enak ditegur kepala sekolah, nah itu kan menghindari ketidaknyamanan. Ya, idealnya, ya, motivasi kita itu didasari oleh menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Saya melakukan ini dengannya lillahi ta'ala, ya, dalam rangka menyelamatkan diri saya dunia dan akhirat, ya, seperti itu. Saya melakukan ini dalam rangka pengembangan diri saya. Saya melakukan ini dalam rangka bagaimana saya bisa memberikan sumbangsi saya selagi masih hidup kepada bangsa dan negara. Saya seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Ya, kita lanjut. Nah ini kita akan membahas mengenai segitiga restitusi, ya. Nah ini ada juga tadi pertanyaan dari rekan kita, Pak, bagaimana langkah atau cara menerapkan disiplin positif, ya, itu yang baik dan benar. Nah, dia para ahli, nih si Gosen yang mengatakan, ya, bahwa penerapan disiplin positif itu sebaiknya diterapkan dengan menggunakan pola segitiga restitusi. Nah, ini akan kita bahas, Bapak Ibu. Ya, jadi budaya positif yang ketiga adalah segitiga, yang kelima adalah segitiga restitusi. Kita bahas dulu Bapak Ibu, apa itu restitusi? Kalau segitiga ya karena bentuknya, ya, bentuknya segitiga. Pak, bagaimana kalau dibuat lonjong? Ya kita buat lonjong aja, tapi tetap isinya tiga, karena disebut segitiga. Nah, segitiga restitusi. Restitusi itu Bapak Ibu apa restitusi itu? Ya, itu kembali, ya, kembali ke fitrahnya, ya, restitusi. Itu kembali, restitusi itu apa? Kembali ke posisi semula. Ya, mungkin bahasa kasarnya seperti itu. Jadi apa itu restitusi? Bisa dilihat di slide Bapak Ibu. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu Bapak Ibu. Nah, mengapa ini penting Bapak Ibu? Ya, kita pahami bahwa karakter dan perilaku murid saat ini kan banyak sekali melakukan kegiatan pelanggaran yang dalam konteks penyelesaiannya kita terkadang memaksakan dia untuk mematuhinya tanpa adanya kita melakukan proses penggalian terhadap bagaimana dia bisa menyadari dirinya. Ini yang terjadi. Makanya sering muncul di dalam proses penyelesaian itu, kamu kalau tidak mengikuti aturan yang ada, kamu nggak usah sekolah lagi. Lihat itu tata tertib nomor berapa itu. Nah, kadang kita sering mengatakan seperti itu. Nah, ini adalah sebuah proses penyelesaian yang bersifat instan. Nah, bagaimana proses penyelesaian sebaiknya terkaitan dengan permasalahan yang ada? Maka kita lakukan proses segitiga restitusi. Nah, tujuannya apa? Ya, proses perbaikan kesalahannya, ya, bisa dilakukan dengan proses penyadaran dirinya dan munculnya kesadaran pada dirinya bahwa apa yang saya lakukan ini adalah sebuah pelanggaran terhadap keyakinan kelak. Ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih alur segitiga restitusi? Ya, alur segitiga restitusi itu secara umum itu yang pertama itu menstabilkan identitas. Itu Bapak Ibu.
Ya, menstabilkan identitas itu dengan cara bagaimana kita ajukan berbagai pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaannya bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan yang memancing bagaimana dia mengungkapkan apa sih latar belakang dia melakukan itu, mengapa dia melakukan itu. Ya, itu proses pertama. Yang kedua, proses segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah. Validasi. Ya, validasi tindakan yang salah. Validasi itu bahasa sederhananya apa, Bapak Ibu? Validasi itu kan mereview kembali, ya, merefresh kembali, ya, atau membuat sebuah pernyataan bahwa ternyata saya ini salah. Ya, mengakui dirinya bahwa dirinya itu melakukan kesalahan itu. Ya, jadi kegiatan segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah. Ya, jadi artinya apa? Kita harus menggali dari siswa itu, oh iya saya melakukan ini, saya salah ini. Jangan kita yang menjustis bahwa kamu melakukan kesalahan atau siswa itu melakukan kesalahan. Nah ini prosesnya Bapak Ibu. Proses yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, kamu sudah melakukan ini terhadap kesalahan yang kamu lakukan ini. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu abaikan? Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Nah ini proses yang terakhir Bapak Ibu. Ya, ini adalah cara yang baik dan benar dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang muncul pada siswa kita. Ya, yaitu sebuah konsep yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya, yang pertama melakukan atau menstabilkan identitas. Ya, yang kedua validasi tindakan, yang keempat menanyakan keyakinan. Nah, bentuk-bentuk pertanyaan apa sih yang harus kita keluarkan dari ketiga kegiatan itu? Nah, ini contohnya misalnya pada menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, sehingga apa? Dengan kita menyampaikan statement ini, dia akan mulai terbuka ya dirinya. Oh iya, ya saya selaku manusia yang tentunya tidak sempurna, pasti saya ada salah. Nah gitu. Ya. Lalu pada validasi tindakan, salah satu pertanyaan yang harus dimunculkan itu apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah itu ya. Nah itu setiap siswa melakukan sebuah kesalahan atau kekeliruan, pasti dia ada alasannya. Iyalah Pak, wajar saya mukul dia karena saya dicubit misalnya. Nah itu alasan dia memukul temannya karena dia dicubit, itu salah satu. Wajar lah Pak saya marah sama dia karena bapak saya diejek, misalnya seperti itu. Atau pertanyaan berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah ini artinya apa? Menggugah dia untuk bagaimana bahwa cara yang dia lakukan itu ternyata salah, walaupun dia dalam rangka mempertahankan dirinya atau membela dirinya. Itu pada konteks validasi tindakan yang salah. Pada konteks menanyakan keyakinan, ya, pertanyaan apa yang harus kita utarakan? Salah satunya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, jadi kita refresh kembali Bapak Ibu dari keyakinan-keyakinan kelas yang ada itu, ya, yang dierat kaitannya dengan apa yang dia lakukan. Bisa juga pertanyaannya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Ya, kamu harus menjadi orang yang seperti apa? Nah, kan muncul pada dirinya. Oh iya Pak, saya ingin menjadi orang yang baik-baik.
Oh iya Pak, saya ingin menjadi orang yang saya tidak merugikan orang lain. Oh iya Pak, saya ingin menjadi orang yang sesuai dengan keyakinan kelas yang ada. Seperti itu. Ya, nah itu Bapak Ibu. Menyelesaikan sebuah permasalahan secara baik dan benar, kita gunakan pola segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu dimulai dari apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas, Stabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, validasi tindakan salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. keyakinan. Nah itu Bapak Ibu, itu yang harus kita lakukan, dan langkah-langkahnya itu sudah memang sesuai dengan aturan yang ada. Baik Bapak Ibu, budaya positif yang keenam adalah posisi kontrol restitusi. Ya. Nah, posisi kontrol kita itu ada di mana Bapak Ibu? Nah, mengapa kok nyebutnya posisi kontrol Bapak Ibu? Ya, baik. Di sini judulnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Kita kembali lagi ke slide pertama. Restitusi itu apa? Sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, dalam hal ini posisi kontrol kita berada pada posisi yang mana? Nah ini, jadi Bapak Ibu, ada 5 tipe kita dikaitkan dengan ini. Ya, kalau zaman dulu ada Pak Imam, guru itu memiliki julukan masing-masing ya. Ada guru killer. Guru apa lagi Ren? Guru samar, Guru sangar. Ada guru apa lagi? Guru lebay. Guru-guru apa lagi? Wan. Pak Wawan, guru apa lagi? Ada guru killer, guru sangar, guru sadis, guru lebay, guru baik. Nah ini, ya. Guru kepo, ya. Nah ini. Jadi ini Bapak Ibu. Nah, posisi kita ini berada pada posisi yang mana? Ya, jadi posisi kontrol restitusi itu ada 5. Yang pertama penghukum. Ya, kalau katanya aja sudah penghukum. Nah, Bu Baika, penghukum ini bayangan Bu Baika seperti apa sih? Guru yang seperti apa sih? Guru yang seperti apa? Apakah ada bajumu nggak seragam, kamu tegak bendera di situ? Ya, kan bayangannya seperti itu ya. Setiap ada kesalahan dihukum ya. Kamu datang terlambat, besok kamu bawa beras 1 karung. Nah, itu namanya penghukum. Nah, ya, ini Bapak Ibu, ya. Apakah kita pada posisi itu? Nah, yang kedua ada lagi yang namanya pembuat rasa bersalah. Ada posisi kita yang sebagai guru itu ya membuat anak salah terus. Kamu ini sudah dikasih tahu masih juga. Nah, jadi ada rasa bersalah pada diri dia. Ya, gara-gara Wawan ini. Ya. Nah, ini itu jangan sampai lagi terjadi seperti itu, yes. Gara-gara kamu telat sehingga yang lain tidak belajar, tidak konsentrasi dalam belajar. Ya. Atau mungkin gara-gara kamu kentut misalnya. Ya. Semua menjadi suasananya menjadi tidak kondusif, nggak nyaman seperti itu. Nah ini posisi-posisi kita Bapak Ibu. Nah, ada lagi yang ketiga posisi teman. Nah di posisi teman itu posisi yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu barangkali terbayang teman itu seperti apa? Ya, siswa itu diajak ngobrol, siswa itu diajak sharing, siswa itu diajak, ya bagaimana layaknya kita teman, diajak curhat. Siswa itu diajak, ya menyampaikan keluhan-keluhannya kepada kita semua. Ini apabila posisi kita sebagai teman. Ada lagi posisi kita sebagai pemantau. Kalau di dalam ujian itu Pak Ari pada apa ya? Pengawas, pemantau. Ya, pemantau. Kalau kita berbicara pemantau masih terbayang ya.
Ya, kalau kita sebagai pemantau biasanya kadang ada yang misalnya tuh ada Pak pengawas tuh mau monitoring ujian kita. Nah, kira-kira bayangan kita seperti apa itu? Kalau posisi guru sebagai seperti itu. Iya. Nah, Pak Wawan misalnya, Pak Wawan lagi ngawas ujian nih. Ngawas ANBK, tuh datang pengawas tuh, dia mau mantau. Nah, biasanya kita ngapain ini? Dia merapikan. Jangan berisik ini tuh. Tangannya semua di atas keyboard. Ya, walaupun pikirannya kemana-mana seperti itu ya. Nah, ini. Tuh ya. Nah, apakah kita pada posisi seperti itu? Nah, ya. Nah, yang kelima posisi manajer. Nah, ya. Posisi manajer ini posisi yang seperti apa? Ya, posisi yang dia bagaimana memperlakukan siswa-siswi kita itu apabila dia ada sesuatu, kita berada pada posisi yang bagaimana dia bisa mengontrol dirinya, bisa mengendalikan dirinya, ya, bahwa dia adalah pemanagenya. Ya, jadi manajer itu kan memanage. Memanage artinya apa? Merencanakan sebuah tindakan yang memang tindakan itu betul-betul pas. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan dasar peserta didik. Nah, jadi posisi kontrol kita Bapak Ibu idealnya posisi kontrol yang berada pada posisi mana? Posisi manajer. Nah, seperti apa sih gambaran posisi manajer itu nanti akan kita gambarkan. Ya, kalaupun misalnya tidak selesai pada pertemuan ini, pada pertemuan yang akan datang nanti akan kita gali betul. Posisi manajer itu posisi yang seperti apa? Ini Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasusnya apa Bapak Ibu? Ya, kasusnya apa? Apa kasusnya Bapak Ibu? Tuh. Kasusnya murid tidak berpakaian lengkap. Nah, ingat 5 posisi kontrol itu kan, apakah kita berposisi sebagai penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah ini. Nah, kalau posisi Bapak Ibu sebagai penghukum, pada saat anak atau murid kita tidak berpakaian lengkap, maka ibu akan mengatakan, patuhi aturan sekolah lalu berlarilah keliling lapangan. Itu salah satu yang kita ungkapkan seperti itu. Patuhi peraturan kelas lalu berlarilah keliling lapangan atau mengelilingi lapangan. Itu yang akan kita lakukan. Nah, itu kalau kita sebagai penghukum. Lalu kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, apa yang kita katakan? Sudah berapa kali kamu seperti ini? Tuh. Sudah berapa kali kamu seperti ini? Sudah kecewa. Ya, Bu Guru sangat kecewa dengan kelakuanmu ini. Ya. Sudah berapa kali tidak berpakaian PDH hari ini? Wawan? Ya. Kepala sekolah kecewa dengan kelakuan Pak Wawan hari ini. Bisa seperti itu. Ya. Bukan murid. Nah, ya ini murid tentunya. Kita tidak mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya posisi kita sebagai teman. Apa yang dia katakan? Ayolah seperti Bangga bangga padamu. Ya, ayolah bersikap tertib. Buat Bu Guru bangga kepadamu. Kali ini tidak apa-apa. Kamu salah. Besok jangan diulangi lagi ya. Nah, kadang kita sering mengungkapkan seperti ini ya. Dalam hari ini saya maafkan, besok jangan lagi ya. Nah, berkali-kali betul, wajar, manusiawi itu. Nah, hari kedua udah, ini baru 2 ya saya maafkan. Hari ketiga ya Kembali lagi ya. lain lagi ceritanya. Maka larilah ibu barangkali sebagai penghukum. Nah ini. Nah, ya, nah itu ya. Atau misalnya udah kedua dulu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol kita. Ini kasusnya murid tidak berpakaian lengkap. Yang kedua, yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa
bersalah. Biasanya apa yang kita katakan, Bapak Ibu, kalau kita dalam posisi seperti itu? Sudah berapa kali kamu seperti ini? Bu Guru sangat kecewa dengan kelakuan ini. Sudah berapa kali kamu melakukan seperti ini? Bu Guru atau Pak Guru sangat kecewa dengan kelakuanmu ini. Nah, ini dampaknya apa? Dia betul-betul merasa bersalah. Ih, kok saya salah benar saya ini. Nyesel saya. Sampai rumah gantung diri dia. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ya. Yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai. Nah, kalau posisi kita sebagai teman, apa yang kita katakan, Bapak Ibu? Ayolah bersikap tertib. Buat Bu Guru bangga padamu. Kali ini tidak apa-apa. Kamu salah, maksud jangan diulangi lagi ya. Tuh, kalau posisi kita sebagai teman. Biasanya kalau ada anak kita yang melakukan kesalahan, maka kalimat kita minimal seperti itu. Ayolah bersikap tertib. Buat Bu Guru atau Pak Guru bangga padamu. Ya, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Besok jangan diulang lagi ya. Ini apa yang terjadi? Kadang besok diulang lagi. Nah, Ibu katakan lagi seperti itu. Ya, nah seperti itu terus. Ya, kalau posisi kita sebagai teman. Nah, karena posisi kita teman, tidak mungkin kita banting kawan kan, karena dia teman. Yang keempat, posisi kita sebagai pemantau. Bu ini biasanya apa yang kita katakan kalau kita sebagai pemantau? Tidak mengikuti dan melanggar apa peraturan dan konsekuensi. Nah itu, kalau kita sebagai pemantau itu biasanya ada kaitannya dengan membuka aturan dan sanksinya. Tindakanmu sudah melanggar peraturan, nih peraturannya tuh baca di dinding. Ya, konsekuensinya tuh peraturannya dinding kanan, konsekuensinya dinding kiri, kamu baca sendiri. Ya, lalu kamu lakukan sendiri apa bentuk sanksinya. Nah, kalau posisi kita sebagai pemantau. Nah, yang kelima, posisi kita sebagai manajer. Pak Wawan, kalau sebagai manajer apa yang kita katakan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Nah itu. Nah kalau posisi kita sebagai manajer, jadi kita gali dulu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah ini ya Bapak Ibu, jadi posisi kita idealnya posisi sebagai manajer. Ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Jadi, Pak, Ya silakan. jadi dari nomor 1 sampai nomor 5 itu apakah yang pertama sampai tadi sudah dipilih? Fotonya nomor 3 teman dulu kan sebagai teman, atau keempat, kelima apa? Ya. Nah, idealnya seharusnya ya. Ini posisi kita itu berada pada posisi kelima. Seperti itu ya. Kelima. Jadi posisi kita sebagai manajer. Nah, jadi kita sekarang ini paradigma belajar kita tidak boleh lagi berada pada posisi 1, 2, 3, dan 4, tetapi kita harus berada pada posisi yang kelima. Itu ideal ya, dan itu harus kita coba Bapak Ibu, harus kita coba karena memang perubahan paradigma pembelajaran kita mengarahkan kita sesuai dengan filosofi Keajaiban Dewantara bahwa tugas kita adalah mengiring kodrat anak ya, mengikuti kodrat zamannya sehingga menjadi anak yang bahagia. Nah kalau sudah bahagia itu nanti dia akan pintar, akan apa saja seperti itu. Jadi bahagiakan dulu anak seperti itu. Ya itu ya. Jadi kawan-kawan kita harus berada pada posisi manajer. Ya. Yang terakhir keyakinan kelas. Ya. Nah sekarang tuh paradigmanya adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan itu biasanya dibuat secara sepihak, dibuat secara sepihak berdasarkan pemikiran pihak yang bersangkutan, tidak mempertimbangkan apakah yang akan melaksanakannya itu bisa atau setuju atau tidak. Sudah itu selalu menggunakan kalimat negatif. Nah kalau keyakinan kelas itu tidak. Keyakinan kelas itu dilahirkan dan diciptakan dari sebuah kesepakatan
bersama, dan kalimatnya bersifat positif. Ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Ya? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Baik, sebelum saya tutup, mungkin akan saya simpulkan bahwa yang terpenting Bapak Ibu dari penerapan budaya positif ini adalah bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi secara baik yang benar sebagai bentuk penerapan disiplin positif. Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu terhadap pelanggaran dan kesalahan yang ada, itu Bapak Ibu gunakan segitiga restitusi. Ya, baik, barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku CGP Angkatan 10 SDN 167 Bulian Baru mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu sudah capek, sudah lelah, karena memang kita laksanakan di jam-jam yang sangat krusial, apalagi Bapak Ibu belum makan dari pagi, ya, sehingga konsentrasi kita tentunya buyar. Dan kegiatan ini bukan hanya hari ini saja, karena ini harus kita terapkan di dalam keseharian kita selaku sebagai tenaga pendidik. Saya atas nama pribadi kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.